Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعزم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa iyyakumullah. Pada hadiran agung ini makin mengingatkan kepada jamaah salat Idul Adha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal manusia adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa iyyakumullah. Hari raya Kurban atau biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan oleh putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging ataupun darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemilik kurban. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa iyyakumullah. Sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia. Namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya. Cerita pertama Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihi salatu wassalam.
Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Di dalam Quran dijelaskan, Rabbi habli minas shalihin, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira dan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menanjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku melihat jumlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakan perintah Tuhanmu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada Tuhannya, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim memberikan Ismail dalam posisi kritis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, drama penyembelihan anak manusia itu bakal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna hadha lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan ditimbulkan atas Ibrahim. Kemudian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jamaah sholat Ibrahimullah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta ribuan penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan dan hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup menolakkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah. Sementara Nabi Ismail meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri kepada sebagai anak, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh pada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dalam permohonan pendapat terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan, atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki, yang memenuhi panggilan Tuhannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani, hadirin jamaah salat rahimani wa iyyakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai Tuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak merugikan nyawa dan darah manusia. Pergantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok zaman dahulu, adalah hal
sungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kemuliaan. Dan membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Hadirin yang sholat Ibrahim Allah. Kemudian pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat kurban. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna pengorbanan yang sejatinya luas, yaitu meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa iyyakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah-kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Semoga kita bisa menyebabkan ikhtiar dan juga pengorbanan beliau di dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur